Jogja kali ini road trip jadi naik mobil dan udah berangkat subuh-subuh jam 7 pagi udah nyampe di Cirebon. Terus lanjut sarapan, pengennya tuh beda-beda. Ada yang pengen nasi jamblang, ada yang pengen empal gentong juga. Jadi makannya tuh di nasi jamblang Ibu Nur, seberangnya tuh ada tempat empal gentongnya. Nah kalau pesen nasi jamblangnya bisa dibawa ke tempat empal gentong. Harganya murah meriah, terus ini pagi-pagi udah buka karena pas cek di Google Maps tuh beberapa masih ada yang tutup gitu. Nah ini harganya bisa dicek, terus kalau mampir ke Cirebon bisa cobain. Terus lanjut kita nginep juga 1 malam di Dieng. Nah ini jajan namanya kue sagon, terus nemu coffee shop juga. Ini oke deh tempatnya, salah satu kopi yang oke di Dieng. Terus pesen cemilannya juga, terus jajan-jajan. Sebenarnya udah pernah ke Dieng tuh beberapa kali dan tetap aja sih seru karena udaranya tuh bersih, terus sejuk, dingin di sini tuh. Dan sempat videoin ini kebun kol juga, dan nggak nyangka ini videonya yang views sampai banyak banget sih sekarang, sampai 5M bahkan. Nah, yang biasa minta video call, video call. Nah, nih video call. Video call. Terus lanjut lagi dari Dieng tuh kita turun ke Wonosobo, terus ke Purworejo, sempat mampir juga beli dawet ireng. Terus abis itu kita mau lanjut ke Kulon Progo. Nah di Kulon Progo ini kita sempat mampir juga di Geblek Pari ya. Gak tahu sih nyebutnya yang bener tuh kayak gimana. Nah di sini sempat makan siang juga. Abis itu lanjut ke Jogja. Lanjut malamnya itu kita ke Malioboro dan parkirnya tuh di area parkir Ketandan. Bisa jadi alternatif kalau misalnya susah cari parkir di Malioboro. Jalannya cuma dikit aja, nanti bakal tembusnya itu di tengah-tengah jalan Malioboronya. Nah terus kita jajan gelato juga dan pastinya harus makan gudeg. Nah ini salah satu gudeg yang aku suka di Jogja, gudeg Mbak Pirang namanya. Terus dia tuh jualannya unik banget karena lokasinya tuh beda-beda. Kalau pagi, siang, sama malam lokasinya tuh beda. Jadi bisa cek langsung di Google Maps. Nah jadi aku tuh sama keluarga suka banget nginep di daerah selatan di deket-deket Prawiro Taman situ. Jadi ini tuh emang area yang populer sama turis asing. Dan di sini tuh yang kita suka banyak kafe-kafe gitu. Nah kalau pagi biasanya kita tuh breakfastnya di Via Via. Ini tuh konsepnya healthy cafe gitu. Jadi menunya banyak yang sehat-sehat, terus ada yang western tapi tetap ada yang lokal juga. Tapi memang konsepnya ya healthy, jadi mungkin rasanya nggak yang terlalu strong gitu cita rasanya. Nah terus di sebelahnya juga ada bakerynya. Aku suka di sini beli cinnamon rollnya, harganya juga menurut aku terjangkau banget ya. Cuma emang kualitasnya ya tetap karena konsepnya healthy tadi, nggak seperti bakery pada umumnya. Siangnya kita ke daerah Imogiri, terus ini pertama kalinya aku ke hutan pinus Mangunan namanya. Areanya cukup luas, terus ini pohon-pohonnya juga tinggi-tinggi, jadi udaranya tuh sejuk di sini. Ada beberapa activity yang bisa dilakuin di daerah sini dan salah satunya itu bisa sewa jeep dan kita tuh pilih yang susur sungai. Jadi jeepnya itu masuk ke dalam sungai gitu. Basah ya?
Beres naik jeep, kita langsung balik lagi ke kota Jogja dan makan ayam geprek Bu Made. Ini tuh salah satu ayam geprek yang populer di Jogja di kalangan mahasiswa terus anak muda. Biasanya tuh tahu Bu Made. Bedanya sama di tempat lain tuh kalau di sini ada kuah tongsengnya kayak gini. Terus lanjut sorenya itu ke daerah Kaliurang. Nah, di sini nemu kafe, ini view-nya cakep banget. Jadi view-nya Gunung Merapi. Mereka jualannya macam-macam sih. Ada jualan makanan juga, ada restonya. Dan spesialisasinya itu mereka jualan pie. Jadi ada berbagai jenis pie di sini. Ini Pak cobain pie atau mau kamu shopping? Jauh banget, aku di tengah jalan aku terbang. Hari terakhir di Jogja, pagi-pagi muter-muter dulu ke daerah Malioboro, abis itu lanjut ke Pasar Keranggan. Nah, di pasar ini tuh jadi banyak yang jual jajanan, makanan, jadi pasar tradisional gitu, tapi di bagian atasnya itu kayak di Pasar Santa kalau di Jakarta, jadi ada kayak cafe, coffee shop gitu, pokoknya yang banyak anak mudanya gitulah. Nah, terus lanjut lagi makan siang. Sebelum balik kita makan siang di ayam goreng Butini. Ini tuh tipenya ayam goreng manis yang lengket-lengket gitu. Menurut aku masakannya di sini enak, ayamnya juga enak. Mereka tuh pakainya ayam kampung, jadi kalau misalnya pesen dada itu gede banget, tapi kalau paha itu cuma paha bawah aja gitu. Ada juga yang paha atas, pokoknya partnya tuh pisah-pisah gitu. Terus ampelannya juga enak. Dan yang aku suka itu ini sambelnya, sambal bawang. Jadi ayamnya manis tapi sambalnya pedas, jadi balance gitu. Terus jangan lupa beli serundeng juga di sini tuh, ada serundeng dari Solo, wajib banget buat jadi oleh-oleh. Terus kita juga mampir ke rest area 429. Jadi ini tuh rest area di antara tol Solo Semarang. Dan ini rest areanya gede banget, kayak mall, ada dua bagian dari arah yang ke Solo sama arah sebaliknya yang ke Semarang. Dan ini tuh terhubung jembatan gitu, jadi kalau misalnya kamu berhenti di yang A tetap bisa ke yang B gitu karena ada jembatannya. Dan rest area yang terakhir jadi arah ke Jakarta, ini ada di daerah Brebes gitu, kilometer 260B. Ini rest areanya cukup ikonik karena ini tuh bekas pabrik gula, jadi bangunannya itu tetap masih ada yang dipertahanin gitu. Nah, di sini ada banyak yang jual bawang, terus banyak yang jual telur asin juga. Bisa jadi spot buat cari oleh-oleh. Dan ini juga rest areanya cukup ramai. Udah mulai ada banyak resto juga. Jadi bisa cobain mampir ke sini. Sekian trip kali ini, sampai ketemu di trip yang selanjutnya. Makasih udah nonton.